Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Lukman Masudi ya. Untuk teman-teman semua dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Mudah-mudahan kabar semuanya, teman-teman semua, saudara sekalian senantiasa baik dan senantiasa sehat selalu ya, amin. Saya ucapkan selamat datang, salam kenal ya, dan selamat bergabung di channel YouTube kami. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube kami ini ya, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan info-info atau masukan yang bermanfaat, yang berguna untuk kehidupan, amin. Dan agar bisa terus terhubung dengan channel kami, silahkan subscribe channel kami ini ya, channel Lukman Masudi. Silahkan aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa terus mengikuti setiap update video-video saya berikutnya ya. Dan baik teman-teman, di video ini saya akan men-sharingkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kunci-kunci kebahagiaan dalam hidup ya. Banyak orang tuh ingin sekali bisa merasakan bahagia dalam hidup, tetapi ternyata mereka sulit untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Bagaimana sih caranya agar kita selalu bahagia dan selamat dalam bersosial dengan keluarga maupun masyarakat? Jadi ada 4 hal teman-teman yang harus kita perhatikan. 4 hal yang terbagi menjadi 2 hal yang harus selalu segera kita lupakan, dan 2 hal yang perlu untuk terus kita ingat selalu ya. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, 2 hal pertama ini adalah hal yang harus selalu segera kita lupakan, anggap tidak ada ya, selalu kita lupakan. Nah, dan yang kedua adalah 2 hal yang perlu untuk terus kita ingat agar kita selalu bisa bahagia dalam hidup ya. Nah, mungkin teman-teman ya penasaran apa 2 hal yang harus selalu segera kita lupakan dan 2 hal yang perlu terus selalu kita ingat. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Perhatikan, ini adalah kunci untuk bahagia dalam hidup dan termasuk kunci selamat ya dalam kehidupan. Hal yang pertama dari 2 hal yang harus selalu segera kita lupakan, yang pertama adalah pada saat orang lain bersikap tidak baik, berbuat tidak baik, baik kesalahan kecil, menengah, atau kesalahan besar, sebisa mungkin kita maafkan ya, kita lupakan, tidak usah dibesar-besarin, kita maafkan kesalahan orang lain. Jadi pada saat ada orang lain berbuat salah kepada kita, ayo kita maafkan ya, karena manusia itu sudah fitrahnya berbuat salah dan lupa ya. Manusia itu bukan malaikat, malaikat itu tidak pernah salah ya. Jadi ketika ada teman, keluarga, saudara, atau pasangan bersikap tidak baik pada kita, tidak perlu diingat-ingat, juga tidak perlu dibuatkan daftar. Tanggal 17 Januari dia melakukan ini, tanggal 22 dia melakukan ini, tanggal 30 Februari dia ditelepon gak diangkat, di inbox cuma dilihat doang. Gak perlu membuat daftar kesalahan orang lain. Karena apa? Karena ini hanya akan menyiksa pikiran dan perasaan kita sendiri. Pada saat kita berharap orang lain untuk membahagiakan kita, justru kita malah menderita. Karena kita akan gampang kecewa pada saat orang lain tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak melakukan persis seperti yang kita harapkan. Makanya jangan berharap pada makhluk, berharap itu kepada yang menciptakan makhluk ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya mengharapkan kepada manusia ya, bersiap-siaplah untuk kecewa. Jadi kembali ke poin pertama dari 2 hal yang harus selalu kita perlu lupakan, yang adalah pada saat ada orang lain, baik itu teman kita, pasangan, keluarga kita, atau saudara, atau teman kerja, bersikap baik, berbuat tidak baik, entah itu melalui tindakan atau kata-kata atau ucapan, langsung kita maafkan saja ya. Ketika kita sulit memaafkan, gimana rasanya ya, kita putuskan, saya sebutkan nama kita, saya misalkan saya Lukman Masudi memutuskan untuk memaafkan sahabat saya, namanya siapa, ABC misalkan gitu ya, memutuskan untuk memaafkan.
Ya, kemudian kita bisa lakukan olah nafas 3 kali. Tarik nafas panjang dari hidung perlahan-lahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan dari mulut. Dan ini kita lakukan banyak 3 kali. Dan dalam hati kita, dalam batin kita, kita sambil mengikhlaskan, memaafkan teman kita atau orang yang menyakiti perasaan kita. Ya, memaafkan ini sebetulnya bukan untuk enak saja, dia salah kepada kita, kenapa kita harus memaafkan. Nah teman-teman, kenapa orang sulit memaafkan? Bisa jadi di pengalaman hidupnya di masa lalu dia sering menderita, ya, karena lingkungan, entah keluarga dalam pola asuh sering menyakiti, sering menyalahkan atau menghina, ya. Makanya orang tuh mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah marah, ya. Dan ketika sudah disakiti orang, biarpun sedikit aja, sulit untuk memaafkan. Nah teman-teman, pertama, menyimpan dendam tidak akan menyakiti siapapun kecuali diri kita sendiri. Dan yang kedua, kenapa kita perlu memaafkan? Memaafkan itu bukan untuk membebaskan orang lain dari kesalahannya. Memaafkan itu sebetulnya merupakan kepentingan untuk kita sendiri. Jadi memaafkan itu adalah untuk membebaskan belenggu penderitaan kita sendiri dari perasaan yang tidak baik. Kita maafkan saja, ya. Belajar jadi pribadi yang berjiwa besar, kita maafkan, ya. Nah, jadi kembali, ya, poin pertama dari dua hal yang perlu segera kita lupakan adalah pada saat ada orang lain berbuat tidak baik kepada kita, entah melalui tindakan maupun perkataan atau ucapan, segera kita maafkan demi hubungan tetap baik, ya, demi kita selalu bisa bahagia, ya. Kita maafkan kesalahan orang lain, dan insya Allah pada suatu saat kita mungkin sedang salah, ya, orang lain juga sebaliknya juga akan memaafkan kita, ya. Itu hal pertama. Kemudian hal berikutnya, ya, hal kedua yang juga perlu segera kita lupakan dari dua hal yang harus segera kita lupakan. Yang pertama tadi adalah apabila ada orang lain salah bersikap tidak baik pada kita, perlu kita segera lupakan, kita maafkan, tidak perlu dibesar-besarin. Dan yang kedua adalah apa yang perlu segera kita lupakan, yaitu adalah pada saat kita sedang berbuat baik, entah kita sedang bersedekah, kita sedang beramal, membantu orang lain, membantu teman kita atau keluarga kita, ya, perbuatan baik kita ini segera kita lupakan dalam pikiran kita, tidak perlu diingat-ingat, ya. Dan tidak perlu berharap orang yang kita bantu harus balas budi kepada kita, ya. Tidak perlu, ya. Maka kalau ini yang kita lakukan, nanti akan gampang kecewa. Dan kalau kita tidak ikhlas, teman-teman, akan gampang kecewa, juga tidak dapat pahala, ya. Jadi setiap kali kita berbuat baik, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, niat karena pengen bantu, dan tidak berharap teman yang kita bantu harus membalas persis seperti yang kita lakukan. Gak perlu, teman-teman, ya. Ketika kita membantu, bantulah dengan ikhlas. Ketika kita membantu tapi tidak ikhlas, lebih baik tidak usah membantu daripada nanti ujung-ujungnya kita kecewa, ya. Jadi ketika kita sedang berbuat baik, entah beramal, bersedekah, membantu teman, bantu keluarga, lakukan dengan niat yang ikhlas. Dan setelah kita melakukannya, sudah membantu, lupakan perbuatan yang kita lakukan. Habis beramal, terus nggak usah dipikir, nggak usah diingat-ingat, ya. Nggak usah diingat-ingat kalau kita sudah membantu, ya. Ketika kita ketemu teman kita, weh, sandal yang saya belikan 15 tahun yang lalu masih ada nggak? Wah, masa sandal yang kita belikan 15 tahun yang lalu masih kita dalam membantu aja kita ingat-ingat? Nggak perlu, teman-teman, ya, lupakan, ya. Kalau perlu itu kita membangun musola dan kita nggak tahu ini musolanya bagus sekali, siapa yang membangun musola ini? Loh, bukannya bapak sendiri yang membangun musola ini? Ya. Nah itu, teman-teman. Jadi intinya, ketika kita sedang berbuat baik, tidak usah diingat-ingat, segera lupakan dalam pikiran kita, ya. Ikhlaskan, lupakan, nggak usah diingat-ingat. Anggap kita sudah tidak melakukan apa-apa, gitu, ya. Jadi dua hal yang harus kita segera lupakan. Yang pertama, pada saat ada teman berbuat tidak baik kepada kita, segera dilupakan, dalam artian kita maafkan,
tidak usah diperpanjang urusannya, nggak usah dibesar-besarin, kita maafkan, kita selesaikan baik-baik, ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita sedang berbuat baik, beramal, bersedekah, membantu orang lain, juga perlu kita lupakan, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dibahas, nggak usah diingat-ingat, anggap kita tidak melakukan apapun. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian dua hal berikutnya adalah kebalikannya. Kalau yang pertama tadi adalah dua hal yang harus segera kita lupakan dalam pikiran kita, atau kita anggap tidak melakukan apa-apa. Sementara dua hal berikutnya ini adalah kebalikannya, yaitu dua hal yang harus selalu kita ingat. Ini kebalikannya ya, kalau tadi dua hal yang harus segera kita lupakan, sementara dua hal berikutnya ini adalah harus selalu kita ingat. Apa? Langsung aja kita bahas. Hal pertama dari dua hal yang harus selalu kita ingat adalah pada saat orang lain berbuat baik kepada kita. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Teman kita berbuat baik kepada kita, menolong kita, membantu kita, ada orang lain bersikap baik, ini yang harus kita ingat-ingat, supaya hubungan selalu baik, dan kita juga timbul motivasi juga untuk melakukan perbuatan baik kepada orang yang lainnya lagi. Si A pernah membantu saya ketika saya dalam kesulitan. Suatu saat kita pun mampu punya rezeki yang lebih, melihat teman kita yang lain kesusahan, walaupun tidak berharap, ayo kita bantu orang yang lain. Kenapa? Karena kita terinspirasi. Di saat dulu kita dalam keadaan susah, ada orang lain yang bukan saudara kita, bukan keluarga kita, mau peduli menolong kita tanpa pamrih. Dan sebaliknya pada saat kita kuat, punya rezeki lebih, kita melihat ada orang lain membutuhkan pertolongan, ayo kita bantu. Nah, makanya teman-teman, ketika ada orang lain berbuat baik pada kita ingat, jadikan sebagai motivasi bahwa kita juga perlu untuk mencontohnya. Hal yang tidak baik jangan ditiru, hal yang baik perlu kita tiru, ya. Nah, kemudian terakhir, hal yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita, yaitu hal yang kedua adalah yaitu dosa, teman-teman. Maksudnya apa? Dosa-dosa kita. Itu yang harus kita ingat, ya. Itu hal yang harus kita ingat, bahwa betapa banyak kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Itu yang harus kita ingat. Ya, 100 tahun yang lalu kita semua belum ada dalam kehidupan dunia ini. Dan insya Allah 100 tahun yang akan datang, kita semua juga sudah tidak ada lagi dalam kehidupan dunia ini, ya. Nah, teman-teman, apa sih yang dekat dengan kehidupan kita? Yang dekat dengan kehidupan ini adalah kematian. Makanya, ayo kita ingat terus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita di masa lalu. Sebagai apa? Sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Minimal apabila kita belum bisa beribadah, menambah amal ibadah, setidaknya kita bisa ngerem, jangan nambah maksiat, ya. Orang yang sibuk dengan kesalahannya, mengoreksi kesalahannya di masa lalu, sudah tidak sempat, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kenapa? Karena dirinya sendiri sudah sibuk untuk memperbaiki diri, ya. Ingat kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita, sehingga timbul motivasi untuk menjadi lebih baik, ya, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah amal ibadah dan maksiatnya sambil dikurangi. Itu. Kemudian teman-teman sekarang sudah paham ya, 4 hal, 2 hal pertama harus segera dilupakan, dan 2 hal berikutnya harus selalu kita ingat, ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya, dan berguna untuk kita semua. Di sini kita belajar bersama-sama, ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Bagikan kepada saudara, kepada keluarga, atau di media sosial Anda, ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau bermanfaat, berguna untuk orang lain, ya. Baginda Nabi menyampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, ya. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.